Ayyakuna laka wirdun min qiraatil ilmi an-nafi. Qiraah itu baca ya. Qiraah itu baca ya. Secara arti dasar katanya ikra, qara'a membaca. Saya bisa baca kitab dan saya ngerti kitab. Sekarang persoalannya Bang Rian, Bang Holik, Bang Ali sama Bang Singgit itu nggak ngerti ini kalau dibaca sendiri. Sudah Bang Ali baca satu paragraf, Pak Singgit satu paragraf, nggak ngerti ini, nggak apa-apa. Ini qiraatil ilmi itu baca ilmu, baca kitab meskipun tidak ngerti. Tapi dapat apa? Ya dapat pahala ngelihat kitab. Tapi dapat gak pengertian ilmunya? Enggak, orang nggak ngerti. Itulah kenapa Rasul mengatakan tidak ada di atas permukaan bumi ini kecuali orang belajar dan yang mengajar. Setelah kumpul bareng begini, saya yang ngerti, Pak Sigit yang nggak ngerti, jamaah yang belum ngerti, jadi ngerti nggak tuh? Yang tadinya nggak ngerti nih tentang apa Pak Ustadz? Nah, sebentar, sabar ya, saya ceritain. Oh, udah ngerti? Udah. Saya yang tadi sudah cerita tuh habis nggak ilmunya yang saya ceritain tadi? Nambah apa berkurang? Apa efek negatifnya kalau ngaji? Ada nggak kopi Pak? Kalau nggak ngaji nggak ngopi berarti apa? Kalau nggak ngaji nggak ngopi. Ngabisin waktu Pak. Emang kalau nggak ngaji nggak ngabisin waktu? Apa cari satu saja efek negatif kalau orang ngaji? Ini Pak dampak negatifnya adalah ngantuk. Emang kalau nggak ngaji nggak ngantuk? Jadi wirid. Nah sekarang membaca ilmu itu berarti belajar ilmu itu termasuk nilai wirid. Enak nggak wirid begini? Wirid itu diartikan, diaplikasikan dengan belajar ilmu itu. Jadi itu nilainya wirid. Tapi juga nggak boleh ninggalin wirid yang maksudnya zikir duduk diam menghadap kiblat dalam keadaan suci berjumlah-jumlah. Kalau dikasih amalan ijazah sama guru kiai amalin. Tapi bukan berarti hanya itu saja yang dijalankan terus ngajinya enggak, belajar ilmu enggak. Padahal nilainya wirid. Belum kita umpama banding nilai. Zikir wirid sendiri dengan duduk bersama dalam majelis taklim utama mana? Jangan menilai karena suka nggak suka, tapi berdasarkan hukum lagi. Siapa sumber hukumnya? Allah. Apa alatnya? Alat ukurnya Quran. Ada nggak di Quran? Ada. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman itu diangkat derajatnya. Yang kedua orang yang diberi ilmu, bukan yang diberi ijazah, bukan yang diberi amal, tapi yang diberi ilmu. Artinya setelah dia berilmu, tahu kapan saatnya wirid, kapan saatnya ngaji. Jadi wirid sama ngaji jangan diadu-adu. Akhirnya berantem yang senangnya ngaji sama yang senangnya zikir. Yang ahli toriko merasa dia yang paling benar, yang ngaji terus tanpa berzikir juga merasa paling percuma. Kalau nggak tahu itu benar, emang benar. Kata siapa lagi? Kata Rasulullah lagi, jangan kata saya. Makanya ngaji harus punya kitab tuh biar nggak kata saya. Bang Ali nggak terima Pak Ustadz saya begini. Tanya sama beliau di pengarang kitab. Artinya zikir itu banyak dan salah satunya yang bernilai wirid adalah ngaji. Jadi kalau orang tanya Pak Ustadz suka wirid enggak? Jangan tanya. Kan saya wirid tiap malam Senin di Lambang Jaya. Ketemu siapa? Saya berjamaah kalau wirid nggak sendirian. Satu sama Pak Sigit, terus Bang Aldi, Bang Rian, Bang Holik, terus dipimpin sama siapa? Sama Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad Al Hadrami. Jadi saya malam Senin punya jadwal ketemuan sama Habib. Ustaz nggak senang Habib? Saya baca dia. Gimana coba? Ayo. Tapi nggak ada posternya. Poster buat apa? Enaknya punya ilmu, punya tahu. Jadi bukan menyepelekan, tapi oh ternyata mudah ya sebetulnya. Alladzi yazidu fi ma'rifatik. Apa sih efeknya, dampaknya? Oh saya tanya. Yang zikir la ilaha illallah apa dampaknya? Jangan kata kita ya. Harus berdasarkan ilmu. Saya kalau tanya ini maksudnya yang setahu Bang Ali, apa dampak la ilaha illallah dalam amalan? Yang tahu Bang Ali. Zikir la ilaha illallah itu buat apa? Biar apa coba? Ketenangan hati. Satu, itu makna dasar zikir. Kalau la ilaha illallah nih spesifik, biar apa? Kata Allah. Ingat sama Allah. Apalagi wali. Iya sama ya, wali kan.
Itu yang Bang Adi tahu, Bang Sigi tahu, Bang Rian tahu, Bang Rik tahu. Nah sekarang saya ingetin bagaimana Rasulullah menyatakan tentang zikir la ilaha illallah. Jadidu. Ingat gak? Terusin. Jadidu imanakum bikasroti la ilaha illallah. Iman kamu tuh kadang turun drastis. Lemah, goyah. Ayo diperbarui. Diperkuat imannya. Perbarui imannya setiap saat. Caranya gimana? Kata Rasul, bikasroti la ilaha illallah. Perbanyak baca la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya berarti kalau orang zikir la ilaha illallah tujuannya memperkuat iman. Dah, selesai. Jadi orang baca la ilaha illallah supaya imannya kuat, bukan supaya melihat hal-hal gaib, bukan. Iya kan? Orang tahunya la ilaha illallah lihatnya malaikat, lihatnya alam lahut, malakut gitu. Itu makom yang Allah kasih, nanti Allah kasih. Tujuan la ilaha illallah ada supaya imannya kuat. La ilaha illallah. Contohnya, tadi teori. Contohnya ada nggak yang dengan la ilaha illallah dia kuat? Bilal bin Rabah. Diikat tangannya, kakinya, ditindih batu panas, ditidurkan telentang di atas padang pasir yang panas di tengah terik matahari. Kamu jangan sebut nama itu, Ahad. Ahad. Maksudnya Ahad? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali yang Maha Esa. Siapa maksudnya? Tuh, sampai matinya. Mau ada lagi contohnya ada, Pak. Siapa lagi? Masih toh. Direbus anaknya, direbus suaminya, direbus juga dia ke dalam tungku yang besar diisi air panas itu. Tapi tetap la ilaha illallah. Kuat gak imannya? Itu maksudnya la ilaha. Zikirnya la ilaha illallah. Salat lohor lewat, asar lewat, maghrib lewat. Imannya kuat gak sebetulnya? Tapi saya kan la ilaha illallah terus tiap hari. Masalahnya berarti zikirnya tidak hanya la ilaha illallah, tapi zikir ilmu. Maksudnya enggak, la ilaha illallahnya saya begitu kuat karena apa? Ngaji. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Siapa Allah? Allah Maha melihat. Kamu kan zikirnya la ilaha illallah, kok kamu enggak sholat? Emang Allah enggak lihat? Kira-kira nih kalau Allah lihat kamu enggak sholat, Allah tuh gimana kira-kira? Ya marah. Kenapa kamu melakukan sesuatu yang Allah marah? Bikin Allah marah. Bukankah kamu sedang suluk torikoh menuju muraqabah, diintai, diawasi oleh Allah dan sedang suluk menuju jalan kepada Allah, takurub kepada Allah. Kira-kira Allah makin dekat apa makin jauh? Jadi kalau ditanya begitu, iya Pak Ustaz, Anda kan ngaji, nyesel saya ngaji itu. Kenapa? Jadi tahu saya. Mendingan kemarin nggak tahu. Allah itu maha mendengar. Kenapa kamu tidak mau berdoa? Ya Allah juga dengar. Iya tapi Allah perintah nggak doa. Idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Fastajibu li. Ya. Jadi kuatnya la ilaha illallah saya itu ditopang dengan ilmu.